Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saling bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk pertemuan kita, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu sarana untuk saling memberi kebaikan. Semoga Allah berkahi. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semua untuk meneladani beliau hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kami haturkan rasa terima kasih kepada Allah karena sudah memberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini, dan tak lupa kita haturkan rasa terima kasih kepada Bapak Lurah yang sudah memfasilitasi masyarakat untuk bisa berkumpul di balai desa ini, melakukan satu kegiatan yang positif. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Biasanya kegiatan kajian itu di mana? Di masjid, tapi ini ada di balai desa, berarti kan luar biasa. Ada kesempatan yang diberikan oleh perangkat desa, kemudian disambut dan dibantu oleh para ketua Kakmir untuk mengkoordinasi masyarakat, membuat satu kegiatan yang insya Allah kegiatan ini adalah wasilah untuk mencari pahala, sehingga nanti bisa menjadi tabungan di akhirat. Mudah-mudahan membuat kita bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita aturkan terima kasih juga rasa hormat kepada Bapak Kota Takmir, Ketua Takmir, kemudian perangkat-perangkatnya beserta para jajarannya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal jariah buat beliau-beliau yang telah memfasilitasi masyarakat, susah payah mengkoordinasi masyarakat, mengurusi pengajian, menyediakan tempat, menyediakan snack. Itu kan satu kerepotan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan diberikan pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini adalah pertemuan pertama kita yang Masya Allah, bagi saya ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bertemu dengan panjenengan semua di balai desa ini dalam keadaan yang sehat, yang ibu-ibu cantik-cantik luar biasa, yang bapak-bapak sudah rapi pagi-pagi dalam rangka menghadiri kajian. Ini adalah berkah. Jangan lupakan saudara-saudara kita juga yang di sana. Coba kita pikirkan dulu, tadi bangun tidur, kita bangun di atas kasur yang empuk, dalam keadaan kering ya Bu ya. Kemudian juga noleh kanan kiri, barang-barang di rumah masih ada. Kemudian ada anggota keluarga masih lengkap. Kita bayangkan sejenak saudara-saudara kita yang di sana, tanpa aba-aba, tanpa ada peringatan, tiba-tiba sekejap lenyap semua. Bangun tidur basah semua badannya. Kemudian anggota keluarganya sudah pada tidak lengkap, menangis, mencari ke sana ke sini, bahkan makanan saja tidak ada. Berarti kita di sini syukurnya harus luar biasa ya. Masya Allah.
Maka sebagai seorang muslim, ketika saudaranya yang lain sedang terkena musibah, di situ kita diharapkan mampu berempati, memberikan simpati. Tidak hanya memberikan simpati, mari kita menolong saudara-saudara kita di sana dengan apa yang kita miliki. Kita mengeluarkan 50.000, 100.000, itu tidak sebanding dengan penderitaan mereka yang di sana. Hari ini masih banyak yang belum bisa makan ya. Kemudian rumahnya Masya Allah banyak yang hancur, banyak anggota keluarga yang meninggal. Kalau melihat di media sosial itu kan luar biasa kerusakannya. Kita melihat banyak bangkai hewan, kemudian ada jasad-jasad manusia yang belum sempat untuk dilazimi, untuk diwajibkan diurusi sebagaimana mestinya. Itu harusnya menjadi satu renungan bagi kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, dan ini adalah tanda dari Allah supaya kita mau untuk berbagi penderitaan dengan saudara-saudara kita yang di sana. Jadi nanti kalau ada penggalangan dana, bismillahirrahmanirrahim, ini yang saya punya, niat Insun mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah keberkahan untuk keluarga kita dengan niat membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rumah. Kemarin ada yang membaca flyernya, sebarannya. Kita akan membahas tentang rumah tempat kita pulang. Tadi kita berbicara tentang saudara-saudara kita di sana, sudah nggak ada rumahnya. Mau pulang kemana? Seperti hidupnya itu kan direset, mulai dari awal lagi. Sebelumnya punya segalanya, hari ini kehilangan segalanya, mulai dari nol. Kita di sini tidak mulai dari nol, tapi mudah-mudahan menjadi awal dari kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Rumah tempat kita pulang. Semua punya rumah kan Bu? Semua punya rumah. Pulang enggak jenengan habis dari sini? Pulang kan? Berarti di situ kita masih punya tempat untuk bernaung. Rumah itu kalau dalam kebutuhan masuk kebutuhan apa? Primer, sekunder, atau tersier? Primer, berarti kebutuhan pokok. Setiap manusia itu membutuhkan tempat tinggal. Tetapi di dalam realita kehidupan, tempat tinggal itu ada yang menjadi surga, tapi ada yang menjadi neraka Bu. Pak, katanya ibu-ibu tempat tinggalnya neraka loh Pak, luar biasa. Satu sisi rumah bisa menjadi surga, tempat pulang paling nyaman. Satu sisi bisa menjadi tempat yang kurang nyaman. Kalau neraka itu berarti sudah level lanjut Bu ya. Kita sebut tempat yang kurang nyaman untuk pulang. Ketika pulang rasanya pengen cepat-cepat keluar lagi. Kenapa? Tidak betah. Sebenarnya apa yang membuat rumah ini menjadi surga dan menjadi tempat yang tidak nyaman? Apakah bangunannya? Terus apanya? Enggak, jawabnya pasti sekali ya. Apa yang membuat rumah ini menjadi tempat pulang yang nyaman dan menjadi tempat pulang yang tidak nyaman? Itu adalah penghuninya. Kita tanya bapak-bapak dulu. Bapak-bapak, kalau jenengan pulang ke rumah, itu pengen cepat keluar lagi apa betah di rumah? Masya Allah, betah di rumah. Berarti istri-istrinya istri-istri solihah.
menyambut suaminya dengan senyum. Coba Pak, kalau jenengan pulang ke rumah, istrinya sudah mode sumutnya 2, merengut, kemudian wes ngomel-ngomel, yakin bapak-bapak akan balik kanan, langsung metu meneh. Kenapa? Rumah tidak nyaman. Ibu-ibu juga di rumah rasanya pengen kabur kan, kerjaan rumah orang rampung, nyuci masak ngepel gosok, nyuci masak ngepel gosok, kapan rampungnya? Tidak selesai-selesai, wes gerah sekali rasanya pengen kabur. Akhirnya kalau sekarang ada istilah yang tren itu kan healing gitu ya, me time. Ibu-ibu pokoknya kalau udah sumpah di rumah wes kabur we jajan seblak atau makan bakso mie ayam. Karena apa? Merasa rumah itu tidak semestinya. Ketika sudah seperti ini berarti ada yang perlu dipertanyakan. Sebuah masyarakat itu tidak dibangun dari perangkatnya atau negaranya, tapi dibangun dari fondasi keluarga. Semakin banyak keluarga-keluarga yang baik, semakin baik juga kualitas masyarakatnya. Semakin buruk kualitas keluarga, di situ akan terjadi banyak kerusakan. Ketika rumah tidak bisa menjadi tempat pulang, apa akibatnya? Banyak kerusakan di masyarakat, anak-anak yang tidak betah di rumah, suami-suami yang tidak betah di rumah, ibu-ibu yang tidak betah di rumah, pada akhirnya mencari pelarian keluar rumah. Bisa ke miras, minuman keras, atau sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang perempuan juga, ibu-ibu, kalau sudah bosan di rumah, sudah tidak betah di rumah, wes ora karep, pokoknya apapun yang terjadi, saya tak keluar rumah. Rumahnya ditinggalkan. Cucian tidak beres, masakan tidak ada, yang penting boe healing. Terus di rumah mau dikasih apa? Akhirnya kan yang di rumah suami pulang, anak pulang, lah ini istriku mana? Healing terus, gak ada yang disiapkan untuk keluarganya. Ketika sudah terjadi seperti itu, yang terjadi kepada keluarganya yang lain apa efeknya? Kan dia keluar rumah lagi, mencari tempat yang nyaman. Maka dari itu, ya, untuk menjadikan rumah ini adalah tempat ternyaman pulang, kita akan memulai dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 21. Jenengan sering dapat ulang undangan? Biasanya ada ayat Al-Qur'annya kan itu, Quran Surat Ar-Rahman. Napa? Ayatnya apa? Bu? Quran Surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Nah, kalau kita lagi kondangan, kemudian memberikan selamat kepada mempelainya, kita bilangnya apa biasanya? Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diucapkan kepada pengantin baru, pengantin lamanya lupa. Padahal nasihat dari ayat itu adalah untuk siapa saja yang masih berada dalam ikatan pernikahan. Itu bukan hanya untuk pengantin baru. Pengantin lama malah justru penting banget mempelajari apa kandungan dari ayat sakinah mawaddah warahmah ini.
Karena apa? Di dalam pernikahan ketika baru mulai biasanya itu masih masa-masa yang penuh dengan madu, manis, semuanya terasa indah. Coba yang mungkin pernikahannya udah di atas 10 tahun, kayaknya rata-rata di atas 10 tahun ya? 20 tahun ada? Ada. Sudah sakinah belum, Bu? Betah di rumah? Betah. Oh, luar biasa lagi. Masya Allah. Ketika pernikahan itu sudah menjadi lebih banyak, ya. Kemudian di situ sudah mencapai bilangan tahunan yang kadang belasan, kadang puluhan, akhirnya muncul banyak rasa. Kalau tidak mampu, maka akan putus di tengah jalan. Kemarin saya membaca berita, ada tren perceraian di usia senja. Kan luar biasa ya, tinggal terakhir tapi memutuskan untuk bercerai. Kenapa? Sudah merasa entek-entekan di dalam pernikahan. Nek wong wedok itu merasa sudah baktinya wis pol-polan. Aku sudah memberikan semuanya kepada keluargaku. Di situ akhirnya aku pengen bebas ketika di akhir usia. Yang bapak-bapak laki-laki juga wis kesel ngrungokke bojone bendina gemblondang. Rasanya kupingnya sudah panas sekali. Apa sedikit diomelin, apa sedikit dikritik, salah sithik ora itu mlebu omah. Kan itu luar biasa. Pada akhirnya masing-masing pasangan merasa di situ sudah tidak perlu lagi melanjutkan hubungan pernikahan. Kadang-kadang merasanya juga anak-anak udah besar-besar, sudah bisa hidup sendiri. Bapak ibu wesan wae. Padahal kalau hari tua bersama itu kan indah ya. Saling support, ada yang menemani kakek nenek kemana-mana jalan-jalan gandengan berdua. Itu romantis betul? Romantis. Jenengan pernah digandeng bapaknya betul? Oh pernah. Bapak-bapak sering gandeng ibunya betul? Isin kadang-kadang. Sing nyuwun ibunya biasanya ayo topak digandeng. Tapi bapak-bapaknya orang sak gandengan toh Bu isin. Jadi tadi ketika sudah lebih lanjut usianya, di situ dibutuhkan ilmu tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Kenapa kok lafaz sakinah didahulukan lebih dari mawaddah atau cinta? Berarti kan urutannya di ayat itu sakinah dulu, kemudian mawaddah, baru rahmah. Ketika sebuah keluarga dimulai, di situ harus ada yang namanya sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Kemudian ketika sudah terbangun tenang, akan ada muncul yang namanya cinta. Berarti cinta itu level berikutnya dari tenang. Setelah cinta, baru nanti muncul yang namanya rahmah. Kalau sudah usia lanjut, biasanya sudah bukan model cinta-cintaan lagi, tapi lebih kepada pengertian yang di situ adalah rahmah. Ada yang namanya pemakluman. Ya wis bojoku memang pancen cerewet ngono kuwi. Yo tak tampa kelebihan dan kekurangannya. Bendina gemblondang ya wis tak rungokke. Nggih Bu ngono wae. Kemudian yang perempuan juga wis watakane bojoku ngono kae. Kadang males, kadang senengane mancing, kadang senengane ini, senengane itu, ya tak biarkan saja. Lah piye meneh gitu ya, sudah jadi jodohnya. Di situ nanti sudah naik level. Ketika kita masuk ke sakinah, itu adalah satu
yang sangat berat dilakukan. Karena sakinah ini adalah fondasi dasar dalam membentuk sebuah keluarga. Apa yang bisa menghadirkan sakinah di dalam rumah? Yang bisa menghadirkan sakinah di dalam rumah itu apa? Rasa aman. Kalau kita merasa aman di dalam rumah, di situ akan mudah timbul rasa cinta. Rasa aman itu meliputi apa saja? Rasa aman itu meliputi aman secara emosi, aman juga secara fisik. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Laki-laki ini bertugas sebagai pemimpin, dia punya tanggung jawab untuk mengayomi keluarganya, memberikan rasa aman kepada keluarganya. Rasa aman itu bentuknya seperti apa? Misalnya, Pak, ketika ibunya nangis, itu tidak diarani gembeng mentok. Ngono kuwi kok nangis, ngono tok jengkel tok kok kaya ngono. Ketika diarani berarti di situ suaminya belum bisa memberikan rasa aman terhadap emosinya perempuan. Kemudian ketika seorang istri capek tidur, gak ada anggota keluarganya yang ngomong, Bu, males mentok. Gur, turu, baik. Padahal mengerjakan pekerjaan rumah itu juga capek. Kemudian ketika suaminya pulang ke rumah tidak membawa apa-apa, istrinya tidak ngomel, wong metu seprono seprene, jarene golek duit kok ya ora nggawa apa wis bali metu meneh rono wae Pak, rasa bali nek urung nggawa duit. Nah, ketika istrinya berbuat seperti ini berarti suaminya juga belum memiliki rasa aman di dalam rumah. Karena apa? Tidak ada saling menerima. Jadi kalau seorang suami mau pulang ke rumah kok wedi, oh berarti itu tanda-tanda rumahnya belum menjadi tempat aman. Wedi kenapa? Kadang-kadang merasa tidak pede, pulang ke rumah tidak membawa apa-apa, sudah terbayang di otaknya, oh mesti bojoku mencucu. Pada akhirnya pilih apa? Keliling keluar. Kan di media sosial banyak ya, ada postingan bapak-bapak menangis di pinggir jalan karena nggak tahu mau ngapain lagi, mencari rezeki juga hari itu belum dapat. Lebih pilih nangis di pinggir jalan daripada pulang ke rumah. Karena istrinya tidak mampu memberikan rasa aman. Rasa aman itu diantara wujudnya adalah mampu menerima. Jenengan hidup berkeluarga kan ya enggak dinafkahi, bukan dilalaikan nafkahnya terus ya. Kadang dikasih, kadang tidak ada. Bukan tidak dikasih, kadang tidak ada. Kita terlalu cepat menuntut dulu tanpa mengerti kondisi dari seorang suami. Kemudian ketika di rumah Rasulullah SAW itu setiap pulang dari perang mengutus satu utusan yang pulang lebih awal, suruh mengabarkan kepada istri-istrinya biar istri-istrinya itu nyisir rambutnya, kalau di hadisnya seperti itu. Lah, hari ini bapaknya pulang dari kerja, dastere cek mambu bawang, rambute cek amburadul, salim wae yo mbok salim apa ora, tidak disambut, ya yang penting suaminya masuk dibiarkan begitu saja. Padahal kalau seorang suami ingin semangat,
Ketika keluar rumah diantarkan oleh istrinya, ketika pulang ke rumah disambut lagi oleh istrinya. Kalau bekerja bagaimana? Bekerja setidaknya kalau ketemu itu tetap dalam kondisi yang rapi. Tapi biasanya kebanyakan perempuan wes neng omahe dhewe ora peduli sama penampilan. Kalau mau keluar hebohnya luar biasa. Ya mboten Pak. Ibu-ibunya padaan nek keluar rumah nomor di dalam rumah. Di dalam rumah yang mana wedake larang. Padahal di situ ada suami, ada anak yang sama, punya mata, memandang sesuatu yang sama. Laki-laki itu suka memandang sesuatu yang indah. Gak perlu cantik kayak Nia Ramadhani, Bu. Yang penting jenengan itu bersih, kemudian terawat. Gak perlu pakai skincare mahal juga. Bajunya yo sing memper gitu di dalam rumah ya, yang bikin suami itu nyaman. Kemudian rambutnya disisir. Saya yakin ibu-ibu kadang sisiran seminggu sekali. Sing rambutnya panjang paling digelung ngono tok. Wes tidak peduli. Nah ini akhirnya lama-lama membuat sakinah yang ada di dalam rumah itu pudar. Kenapa? Tidak ada rasa nyaman ketika berada di rumah. Baunya menguar luar biasa, selenteng-selenteng gitu ya. Karena apa? Habis masak di dapur, dari ngulek bawang, nyalami bojone ya ora adus. Akhirnya ya kebagian cuma bau bawangnya. Makanya kayak tadi suaminya di jalan melihat perempuan yang bersih, kemudian aroma parfumnya wangi. Tekan ngomong kok entuke mambu bawang. Dirubah berarti Bu. Biar apa? Nanti ada rasa nyaman, ada sakinah di dalam rumah. Walaupun sudah sepuh, setidaknya kalau nggak mau pakai bedak, ya pakai pakaian yang bersih. Jenengan kalau masak, dasternya bisa dikhususkan. Nanti kalau mau menyambut suami ganti baju wae, nek nggak mau mandi, yang penting semprot-semprot parfum. Nggak perlu mandi, ini rahasia ya Bu ya. Yang penting ketok bersih. Nanti ketika terjadi hubungan timbal balik seperti itu, suami akan menjadi betah di rumah, seorang istri juga akan merasanya nyaman. Perempuan itu kan suka kecantikan Bu ya, suka bersih, suka cantik sebenarnya. Tapi karena berdalil di rumah itu kerjaannya nggak selesai-selesai, pokoknya nyuci, masak, ngepel, itu rasanya wes ora sanggup mau dandan lah lagi. Padahal nek dandan seneng mboten? Seneng. Ukuran, lipstikan seneng mboten? Seneng. Kenapa ngerasa nggak sempat? Padahal berapa menit toh? Ya. Sisihkan waktu untuk membuat suasana yang nyaman di dalam rumah, biar nanti suaminya ketika pulang itu juga mendapatkan pemandangan yang menyenangkan. Kemudian ya, jangan seperti mak lampir, pulang ke rumah ngomelnya panjang kali lebar. Karena perempuan itu Pak, psikologinya kalau ada suami pulang ke rumah itu rasanya seperti ada pahlawan kesiangan baru datang. Untuk apa? Menyelamatkan kekacauan yang ada di rumah. Sudah capek anak rewel, suaminya datang, di dalam hati istrinya apa? Wah, bantuan luar biasa baru saja tiba. Padahal bapaknya dari luar rumah itu sudah capek. Di rumah pengennya apa?
Bapak-bapak di rumah pengennya ngapain? Rebahan. Ketika rebahan yang terjadi apa? Ibunya ngomel kan? Mbok yu diewangi. Dari tadi aku kerepotan mengurus ini dan itu. Nah, akhirnya di situ muncul rasa ketidaknyamanan. Gas meneh, ambil kontak keluar lagi. Kenapa? Tidak nyaman sama sekali istirahat di dalam rumah. Kembali kepada tugas pengayom tadi, seorang suami adalah koam bagi keluarganya. Tugasnya memberikan pengayoman untuk keluarganya. Pengayoman itu diantara bentuknya adalah rasa aman. Rasa aman secara emosi, rasa aman secara fisik. Rasa aman secara emosi itu berarti seorang suami ketika melihat kekurangan dari istrinya tidak memberikan statement atau kata-kata yang menyakitkan. Karena capek itu manusiawi. Marah juga manusiawi. Cukup dielus saja punggungnya ibunya. Kenapa sih kamu marah banget? Capek. Yo, tak goncengke golek bakso. Yakin ibunya nanti nggak akan marah, Pak? 15.000 itu cukup murah untuk meredam kemarahan istrinya jenengan. Tapi nek jenengan pulang ke rumah, istrinya mencucu, habis itu jenengan terus langsung bobok, ya, nggak memperhatikan istri, habis itu nanti akan terdengar omelan yang panjang kali lebar. Kadang-kadang capek memang. Perempuan itu rewel, luar biasa. Makanya Rasulullah SAW itu menasehatkan kepada para pengayom ini. Ya, disebutkan di situ bahwasanya perempuan adalah terbentuk dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu luruskan dengan keras, dia akan patah. Tapi kalau kamu nggak luruskan, dia akan selamanya bengkok. Di hadis lain disebutkan perempuan itu seperti gelas kaca. Maka hati-hatilah dalam memperlakukannya. Kita bawa gelas kaca itu hati-hati nggak? Hati-hati. Kalau pecah sudah tidak bisa disambung lagi. Nah, bapak-bapak ingat-ingat perempuan ini seperti gelas kaca. Dia banyak salahnya, tapi selalu merasa paling benar. Diurusi dibenerke yo angele ra karo ruang tukang ngeyel. Tapi dengan bekal dari Allah yang Allah berikan kepada para laki-laki sebagai pengayom, sebenarnya laki-laki itu mampu untuk meredam, untuk menerima luapan emosi dari pasangannya. Maka dari itu kita melihat biasanya para laki-laki ini adalah orangnya kalem ya Bu. Nek kita marah-marah panjang kali lebar, bapaknya mendel mawon toh? Disauri mboten? Mboten. Kalau disauri biasanya podo kesele. Tapi rata-rata kalau dimarahi itu bapak-bapaknya cuma mendengarkan. Itu bukan berarti bapak-bapaknya nggak peduli. Tapi itu adalah anugerah dari Allah. Laki-laki ini diciptakan sebagai manusia, makhluk yang logis, tidak banyak menggunakan perasaan. Sehingga kalau istrinya ngomel, dia akan berpikir, sebenarnya istriku ini masalahnya apa? Kenapa kok marah sekali? Makanya didengarkan dulu, dicerna dulu, baru setelah itu nanti diberikan respon. Ini bekal yang luar biasa. Nah, ketika seorang laki-laki sudah mampu memberikan rasa aman bagi keluarganya, di situ akan tumbuh rasa cinta. Cinta itu apa? Loh, katanya saling mencintai. Cinta itu apa? Sayang. Cinta itu apa? Nggak bisa didefinisikan Us. Yang penting dirasain. Cinta itu biasanya tercermin dari perilaku yang menggebu-gebu, ingin membahagiakan pasangan
Ya, kalau kita sudah klop sayang sama suami, di situ akan tumbuh rasa hormat. Ketika sudah tumbuh rasa hormat, akan tumbuh lagi namanya pengabdian. Makanya seorang wanita masak setiap hari untuk keluarganya itu tidak merasa capek. Kenapa? Karena dia sudah menganggap itu adalah bentuk pengabdian sebagai ungkapan cinta. Tapi biasanya kita perempuan itu menuntut yang lebih dari itu. Pengennya cinta itu hal-hal yang sifatnya romantis, dikasih bunga, dikasih hadiah, kemudian dikasih buket duit. Paling nyenengin ya Bu ya, diajak ke toko emas gitu kan, menyenangkan luar biasa. Perempuan seringkali mengukur cinta itu dengan hal-hal yang sifatnya romantis. Padahal bapaknya kayak kulkas, pintu kulkas adem sekali. Kadang-kadang laki-laki tidak mudah untuk mengungkapkan perasaan cinta. Yang tidak kita sadari, ketika seorang laki-laki itu memberikan beras, beli beras di loke kalian jenengan, sebenarnya ini bentuk cintanya laki-laki kepada kita. Bentuk cintanya laki-laki itu adalah bagian dari tanggung jawab yang dia merasa harus penuhi. Tapi perempuan nerimanya apa? Beras terus. Dino-dino kurnyai bawang, beras, lombok, merasa tidak dicintai karena tidak diberikan kejutan-kejutan manis. Padahal laki-laki sudah merasa, oh saya memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah bentuk cinta dan tanggung jawab. Sehingga di sini biasanya nggak ketemu. Makanya ketika melihat ada pasangan lain yang suaminya memberikan bunga, di hati kita panas nggak tuh? Panas pengen ya, kapan suamiku ngasih aku bunga? Karena memang itu fitrah perempuan, ingin dimuliakan, ingin dimanjakan. Nah, bapak-bapak pernah ngasih bunga ke istrinya nggak? Kalau istrinya ngomong pengen bunga, ya jenengan ambil aja petai bunga di pinggir jalan itu nggak apa-apa ya. Pulang ke rumah kasih istriku yang aku cintai, ini bunga buat kamu. Kadang-kadang bukan nominalnya, bukan bentuknya, tapi lebih kepada ekspresi kasih sayang. Mungkin bisa juga dikasih apa? Makanan yang disukai oleh istri. Jenengan kalau habis tindakan Pak, itu ingat apa yang disukai istrinya. Kadang-kadang istrinya suka cilok, suka seblak, suka martabak. Nek punya kelebihan rezeki, ungkapkan, belikan istrinya, berikan kepada istri sebagai ungkapan kata cinta. Kita lagi tidur ngantuk-ngantuk, suami pulang dari pekerjaannya sudah malam karena telat, kemudian tiba-tiba pulang bawa martabak. Seneng nggak? Seneng banget ya Bu. Pengennya setiap suami pulang itu membawa sesuatu. Karena apa? Di situ merasa seorang wanita dihargai, disayangi. Kalau laki-laki pemikirannya beda lagi. Ya, kalau sudah merasa bertanggung jawab, ngasih nafkah, itu sudah rampung, itu sudah bentuk cinta. Nah, gimana caranya biar ketemu? Ekspresi cinta itu kadang-kadang kalau diabaikan di dalam rumah akan membuat rumah semakin hambar. Kenapa? Istrinya merasa tidak dicintai, suaminya merasa sudah mencintai. Kadang-kadang tidak terkonek karena mereka tidak saling komunikasi. Caranya biar nanti bisa menjadi connect itu adalah seorang istri bilang aja ke suaminya, Pak, nanti kalau jenengan pulang, petikkan aku bunga di jalan. Pak, nanti kalau jenengan pulang, bawakan
cilok ya. Pak, nanti kalau jenengan pulang ada rezeki belikan martabak ya. Kalau misalnya belum ada, suaminya tinggal bilang, maaf ya dek, tadi bunganya lagi gundul, nggak tumbuh, jadi nggak bisa petik. Kemudian kalau lagi nggak ada rezeki, bilang saja, maaf ya dek, hari ini belum ada rezeki, nanti kalau sudah Allah kasih, tak bawakan. Insya Allah. Tapi jangan janji-janji doang loh ya. Karena seorang wanita kalau udah dijanjeni, sampai mati nggak bakalan lali. Jenengan cuma janjeni bilang, kok tak tukoke cilok, wih dibatin 10 tahun nggak jenengan tukoke diungkit terus. Betul nggak? Kadang kita ke tempat wisata bilangnya, sesok bu tak tukoke kae, dan delalah lali, lewat. 10 tahun kemudian jenengan ke situ, dia akan bilang istrinya jenengan, wingi aku meh mbok tukoke kae, mbok tukoke to Pak. Walaupun hari ini jenengan belikan, itu rasanya udah nggak sama lagi karena sudah terlewat sekian lama. Tapi cinta itu bisa dilatih. Yang penting jenengan mau berusaha dan mau ngomong. Laki-laki bukan ahli kebatinan, Bu. Jenengan batin cilok, suaminya jujur, wae. Tujuan utamanya pengen cepat sampai rumah, pengen melihat istrinya tersenyum, sampai sampai rumah istrinya mencucu karena tangannya bapaknya kok kosong. Jane iki sing ditunggu tentengane apa aku. Akhirnya kan jadi salah paham di situ. Makanya nek ngersake sesuatu, pengen diajak ke suatu tempat, pengen diberikan surprise, pengen diberikan ungkapan-ungkapan kasih sayang, langsung atur aja sama bapaknya. Insya Allah kalau di situ tumbuh rasa cinta, seorang laki-laki akan mengusahakannya apapun itu. Seberapa berat pun laki-laki itu sebagai pengayom, dia akan mau berrepot-repot untuk apa? Menunjukkan rasa cintanya kepada jenengan ketika jenengan itu membicarakannya dengan jelas. Kalau sudah usia lanjut, masih Allah beri kesempatan bersama, misal jalan-jalan, digandeng tangannya, itu satu rasa cinta. Jangan udah tua, sijine mlaku neng ngarep, sijine ketinggalan neng mburi. Kalau misalnya sedang jalan-jalan juga berdua, bawakan tas istrinya, itu sebagai bentuk rasa cinta. Istrinya udah nenteng jajan, nenteng tas, gendong anak. Laki-lakinya jalan aja, tidak peduli sama istrinya. Itu nanti di dalam hati istrinya, jadi cinta orang atau kalau aku, masa aku dibiarkan repot sendiri. Jadi itu untuk poin menumbuhkan rasa cinta. Bisa dilatih setiap hari. Sekedar ucapan sayang. Kemudian bapak-bapak ini yang agak sering dilalaikan buat bapak-bapak, itu kalau tindakan istrinya WA jarang dibales atau dibalasnya dengan kalimat-kalimat singkat saja. Kenapa? Bagi laki-laki kalau sudah bales itu sudah selesai. Kadang-kadang juga laki-laki kalau udah pergi itu nggak mau ngabari istrinya, bukan karena nggak mau ya, tapi merasa kalau sudah pergi itu tidak perlu mengabarkan. Yang penting pulang dalam keadaan sehat. Padahal perempuan itu setiap jenengan tindak, Pak, lihatin HP terus, pengen di WA, pengen di sapa, Bu, udah selesai nyuci, Bu, udah makan belum, Bu, udah ini. Sebenarnya remeh banget ya. Kita kan sering menantikan ucapan-ucapan perhatian dari suami, tapi biasanya karena nggak tahan, akhirnya yang WA biasanya istrinya duluan. Udah sampai belum, Pak? Sekarang coba dibalik. Bapak-bapak kalau tindakan sudah sampai di tempat tujuan, kirim WA singkat aja sama istrinya. Alhamdulillah Bu, sudah sampai tempat. Itu kan istri merasa
apa? Lega, oh suami saya sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat sehat. Kemudian kalau mau pulang, kabarkan ke istrinya. Dulu Rasulullah itu mengutus utusan buat memberi kabar ke istrinya. Kalau sekarang kan nggak usah utus-utusan ya, tinggal Bu, ini sebentar lagi sampai rumah atau ini sudah siap-siap mau pulang. Mungkin 10 menit lagi. Dan jenengan ngendikan ngoten niku istrine bener-bener nunggu loh di depan rumah. Kok 10 menit tekan-tekan diteleponi terus. Padahal kadang-kadang di jalan juga tidak selalu baik-baik saja ya, kadang macet, kadang ada halangan apa-apa. Tapi itu satu bentuk kasih sayang istri, satu bentuk cinta istri, jangan diabaikan. Ya, di sini adalah satu bentuk penghormatan bersama, saling memberi paham, biar apa? Masing-masing juga merasa tenang terhadap pasangannya. Kalau bapaknya tidak nggak ada kabar kan gelisah ya Bu ya. Bapaknya ngopo neng kono ketemu karo sopo, ora bali, ojo-ojo nyantol neng ngendi. Pada akhirnya kok harusnya jam pulang, tapi belum pulang, itu kan gelisah sekali. Makanya para bapak monggo diberikan kabar kepada istrinya. Itu selain sebagai bentuk rasa cinta, juga sebagai bentuk memberi rasa aman bahwasanya suaminya di situ sedang baik-baik saja. Kemudian berikutnya ada rohmah. Rohmah ini tingkatan lanjut dari sakinah dan mawaddah. Ketika satu keluarga itu sudah ada sakinah di dalam rumahnya, kemudian muncul rasa cinta di dalam rumahnya, maka cinta ini nanti akan beradaptasi menjadi rahmah atau kasih sayang. Di dalam lafaz Al-Quran itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat setelah Bismillah dengan nama Allah itu apa? Rahman, pengasih. Baru kalimat selanjutnya Rahim atau penyayang. Maknanya ketika disebut kalimat Rahman itu Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua hambanya, baik yang kafir maupun yang muslim, baik yang durhaka maupun yang taat. Jadi ini bentuk keadilannya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada setiap ciptaan. Ya, baru kalimat berikutnya adalah Rahim. Di situ disebutkan Allah memberikan kasih sayangnya di situ kepada hamba-hamba pilihan. Rahim itu untuk orang-orang yang beriman. Makanya kalimat di dalam sakinah mawaddah selanjutnya bukan Rahim tapi Rahmah. Rahmah itu diwujudkan dengan mau menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangannya. Kalau sudah sepuh, sakit-sakitan, ya di situ adalah memberikan perawatan. Kalau suaminya sukanya males, kalau suaminya kadang-kadang bikin jengkel, di situ akhirnya diberikan pemakluman. Itu sudah naik level ke rahmah. Kalau istrinya suka marah-marah, kalau istrinya suka emosian, kemudian diterima, di situ adalah bentuk juga dari rahmah. Ya, pada akhirnya ketika rahmah ini sudah terbangun, apapun kelebihan dan kekurangan pasangannya akan mampu diterima dengan lapang dada. Bukan jengkel ya, lapang dada sama jengkel beda kan? Kalau jengkeli abai, acuh, wes sak karep-karepmu ameh kaya ngono terus aku ora peduli. Tapi kalau tidak jengkel, rahmah, perhatian kasih sayang itu ketika suami punya kekurangan, ketika istri punya kekurangan, oh ya memang perempuan itu seperti itu, laki-laki itu seperti ini. Kalau ada kurangnya, ya coba kita benahi bersama
sama, dikomunikasikan dengan baik, nggak perlu mencak-mencak. Dalam hubungan manusia, itu ketika seseorang lebih sering berteriak daripada berbicara halus, karena tandanya hatinya itu jauh. Harus teriak kan kalau hatinya jauh, tapi kalau hatinya deket, misalnya jenengan lagi jatuh cinta sama suami, Mbak tentok rasanya deket kan? Tidak perlu banyak kata, pakai isyarat mata saja sudah terlihat apa yang diinginkan, karena itu merasa dekat. Coba kita introspeksi, apakah keluarga kita ini banyak teriaknya dalam komunikasi atau banyak lembutnya? Kalau masih banyak teriaknya, jangan-jangan hati kita belum nyambung, meskipun sudah menikah selama bertahun-tahun. Dimulai dari ibunya. Perempuan itu fitrah dasarnya adalah berbicara dengan lemah lembut. Kenapa kok perempuan jadi galak sekali? Bapak-bapak biasanya mengeluh ya, dulu waktu awal menikah istrinya lemah lembut. Setelah 10 tahun menikah istrinya seperti singa, galaknya luar biasa. Nah, perubahan ini biasanya disebabkan karena merasa tidak nyaman, merasa suaminya banyak kekurangan. Padahal suami juga merasa demikian, ibunya juga banyak kekurangan. Tapi laki-laki biasanya melihat kekurangan istrinya itu banyak diemnya. Nek ora seneng gur ora disawang ngono. Cuman kalau perempuan nek ora seneng karo bapake bukan disawang, diomelin. Sehingga membuat hati semakin jauh. Kemudian satu penutup terakhir sudah selesai ya. Satu penutup terakhir ini untuk bapak-bapak sebagai koam. Bagaimana biar bisa menjadi koam yang lurus, koam yang baik untuk keluarganya. Koam itu harus memiliki takwa, sifat takwa. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ketika seorang laki-laki itu tingkat takwanya tinggi, dia akan menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ketika di luar rumah bertemu dengan perempuan yang lebih cantik dari istrinya, takwanya berbicara di dalam hati, keimanannya berbicara di dalam hati. Oh, saya sudah punya istri. Perempuan di luar, istri saya juga sama perempuan. Istri saya juga memiliki apa yang dimiliki oleh perempuan itu. Akhirnya takwa membuat seorang laki-laki menundukkan pandangan, tidak melirik perempuan lain selain istrinya. Ketika takwa ini sudah muncul, pada akhirnya memberikan rasa aman kepada istrinya kan? Ketika melepas suaminya pergi, itu istrinya lega di hati. Rasanya aman, suami saya bertakwa sama Allah, suami saya akan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Bismillah kalau suaminya pergi, saya ridho. Doanya dibanyakkan untuk suami, semoga mendapatkan keberkahan yang banyak. Nah ini bekal utamanya bagi seorang pemimpin itu takwa. Kemudian di dalam masalah rezeki, kadang-kadang seorang laki-laki atau seorang suami itu tersesat bukan karena dia pengen, tapi karena tuntutan yang banyak dari perempuan. Untuk terus urusan rezeki, merasa tidak pernah cukup, kemudian bapaknya takwanya sedang lemah, keimanannya sedang lemah, akhirnya terjerumus pada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah. Makanya kadang bisa jadi korupsi, kadang bisa jadi judi online, kadang bisa jadi mencuri, menipu dan lain sebagainya. Karena ketakwaannya tidak tertanam di dalam hati. Disebabkan oleh siapa? Dirusak oleh seorang istri yang merasa tidak aman kepada suaminya. Kan
berarti kan yang memberikan rasa aman dan kepada suami itu kan istri. Kalau seorang istri itu punya sifat qanaah, menerima, wes Pak, jenengan cari rezeki, bismillahirrahmanirrahim, berapapun yang jenengan dapatkan di luar sana, saya terima, mudah-mudahan berkah. Itu kan suaminya pulang tidak ada beban batin ya. Pokoknya bawa berapa aja dia akan tetap pulang ke rumah. Karena apa? Merasa aman. Istrinya tidak akan menuntut di luar batas kemampuannya. Lah kalau masih kurang terus gimana? Kalau masih kurang terus, Allah sudah berfirman di dalam Quran surat di ayat ya, wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Suami sudah bekerja pol-polan tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal, istri juga sudah berusaha tapi kok masih tidak mencukupi. Apa yang dilakukan keduanya? Ayo gelar sajadah. Ibadahnya dikencangi, ikhtiarnya dikencangi bersama. Mudah-mudahan nanti akan Allah berikan jalan keluar. Buktinya jenengan semua masih sehat ya di sini ya. Hidup berapa tahun? Umurnya 40, 50, 60. Berarti kan setiap ada kesulitan Allah beri kemudahan kan? Sampai ada duduk di sini hari ini, itu satu bukti bahwa Allah masih sayang kita. Rezeki itu sudah ada takarannya Bu. Kalau rezekinya habis, jenengan meninggal sedo. Jadi selama kita bangun tidur masih bernafas, insya Allah masih ada rezeki. Tapi kalau nggak bangun, berarti rezekinya sudah habis. Jadi tidak usah risau-risau rezeki. Kata guys? Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf, itu datangnya dari kami sendiri. Kalau ada lebihnya itu atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasakumikun bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.